Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian dikasihi Tuhan. Hari ini Kamis 8 Januari 2026. Bersama kita akan mendengar sebuah renungan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini 8 Januari kami boleh bangun dan diberi kesempatan untuk bersama kami akan mendengar sebuah renungan dari buku renungan wasiat. Biarlah kami boleh menyiapkan hati pikiran kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu serta saudara sekalian, hari ini tema renungannya adalah napas api dari Mazmur 29. Mazmur 29 ayat 7 berbunyi, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Ya, ada sebuah atraksi Bapak Ibu di mana seorang menyemburkan api dari mulutnya. Atraksi ini dikenal dengan nama vibrating atau napas api. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan bahan bakar ke dalam mulut yang kemudian disemburkan saat api dinyalakan di dekat mulut. Namun atraksi ini bukan tanpa resiko, apalagi bahan-bahan tersebut tertelan atau masuk ke dalam paru-paru dan sang aktor bisa mengalami keracunan. Tentu saja Tuhan Allah kita bukan sedang melakukan atraksi vibrating seperti yang dilakukan dalam kita kalau melihat atraksi-atraksi itu. Dalam Mazmur 29 ini Daud menunjukkan kedahsyatan Tuhan dengan menggambarkan betapa suaranya mematahkan pohon aras, membuat padang gurun gemetar dan membuat rusa betina mengandung beranak. Dan membuat rusa betina mengandung. Penggambaran ini sangat mengena bagi orang Israel karena berkaitan dengan keseharian mereka. Pengalaman dinaungi tiang awan dan tiang api dalam perjalanan menuju tanah Kanaan diyakini menjadi latar belakang lahirnya ayat yang ke-7 di atas. Daud seakan menegaskan bahwa tiang api yang mengawal orang Israel dahulu berasal dari Allah sendiri. Dan Daud menunjukkan rasa hormatnya kepada Allah. Kita pun bisa merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasa Daud. Karena Allah yang suaranya menyemburkan api yang abadi itu adalah Allah yang ingin mengawal kita dalam momen-momen tergelap dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, apalagi yang perlu kita takutkan? Mari kita berefleksi bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan setia. Dan jangan takut. Mari kita berdoa. Bapak surga, kami ucap syukur Tuhan untuk renungan yang boleh kami dengar bersama pagi hari ini. Biarlah ketika Allah yang setia, Allah yang sama, Allah yang menyertai umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Allah yang sama juga yang menyertai kami melewati berbagai macam pergumulan hidup. Biarlah kami tidak takut. Dan karena itu biarlah kami boleh dikuatkan dengan Allah yang sama, Allah yang dahsyat yang Daud kenal, itu pun Allah yang sama yang kami kenal saat ini. Ini Tuhan hidup kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berserah dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat beraktivitas dan jangan takut. Allah yang dahsyat, Allah yang setia menyertai kita.